dalam presentasi ini yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalifah Sadini dengan NIM 234004 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manusia dan penderitaan. Presentasi ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Ilmu Budaya Dasar sekaligus sebagai pengganti ujian akhir semester. Pokok pembahasan materi yang akan saya presentasikan yaitu 1. Hakikat penderitaan. 2. Penyebab penderitaan. 3. Cara mengatasi penderitaan. Yang keempat, pengaruh penderitaan. Yang pertama, hakikat penderitaan. Secara etimologis, kata penderitaan berasal dari kata derita, berarti sesuatu yang menyusahkan yang ditanggung dalam hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya penderitaan berkaitan erat dengan perasaan dan rasa susah atau sakit yang terjadi pada fisik manusia. Macam-macam penderitaan. 1. Penderitaan di dalam hati atau mental merupakan penderitaan yang dialami oleh jiwa seseorang yang bisa menimbulkan rasa sakit hati atau kesusahan. Contohnya, stres, seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian, gangguan kejiwaan, seperti masalah cinta dan lain-lain, dan rasa takut. 2. Penderitaan fisik merupakan penderitaan yang dialami oleh tubuh seseorang sehingga menimbulkan rasa sakit. Contohnya, penyiksaan, penyakit, korban bencana alam, kecelakaan, dan siksaan Tuhan. Lalu, apa pemicu penyebab antara kedua penderitaan itu? Kedua penderitaan itu bisa menjadi pemicu datangnya penderitaan masing-masingnya. Penderitaan hati dapat menyebabkan penderitaan fisik, dan penderitaan fisik dapat menyebabkan penderitaan batin. Siapakah musuh terbesar yang membuatmu menderita? Jadi jawabannya bermacam-macam, seperti peperangan, kejahatan, penyakit, kemiskinan, dan kelaparan. Berikut pembahasannya. Menurut Dr. Morrison Sweetmartin, bagaimanapun hebatnya penderitaan yang diakibatkan oleh peperangan, kejahatan, penyakit, kemiskinan, dan kelaparan belum tentu menjadi musuh terbesar pada diri manusia. Lalu, yang menjadi musuh yang membuat manusia menderita hebat adalah rasa takut yang berlebihan. Peperangan, kejahatan, penyakit, kemiskinan, dan kelaparan tidak setiap hari datang, namun rasa takut hampir setiap waktu menghantui diri manusia. Lalu, apa dasar penderitaan dalam hidup? Yang menjadi dasar penderitaan dalam hidup ialah karena rasa takut akan sesuatu secara berlebihan, seperti takut gagal, takut merasakan sakit, takut jatuh cinta, takut tua, dan lain-lain. Jika rasa takut itu menghantui manusia dan tidak dapat dikendalikan, akan menyebabkan mereka mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, atau disebut juga dengan fobia. Apa sih fobia? Fobia adalah rasa takut yang berlebihan yang terjadi di bawah rasa sadar manusia. Contohnya, naik lift, takut naik bis, takut hewan, takut kegelapan, dan lain-lain. Jenis-jenis fobia ada 4, yaitu klaustrofobia merupakan rasa takut terhadap ruang sempit yang tertutup, seperti takut naik lift dan membayangkan jika naik lift akan terjebak di sana lalu meninggal karena kehabisan oksigen. Belum naik aja sudah dipikirkan marah bahayanya. Hal ini perlu diatasi. Orang yang mengalami fobia ini ditandai dengan wajah yang panik. Yang kedua, agorafobia adalah rasa takut pada ruang terbuka atau tempat umum. Yang ketiga, aerofobia ialah rasa takut untuk terbang di atas udara, seperti takut naik pesawat dan membayangkan akan jatuh nanti jika naik pesawat terbang itu. Yang keempat, filofobia merupakan rasa takut untuk jatuh cinta dan membuat asmara dengan orang lain. Umumnya yang mengalami fobia ini para wanita yang sedang kali menjadi korban dalam hubungan itu. Jika mereka menjalin hubungan asmara itu, hubungannya akan mengalami reaksi buruk dan terasingkan, sehingga dapat disebutkan bahwasanya takut dari keempat jenis ini menimbulkan kecemasan yang disebut dengan paraskevidekatriofobia. Pembahasan yang kedua itu penyebab penderitaan yang terdiri atas 3. Yang pertama,
adalah merupakan penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan buruk manusia ketika berinteraksi dengan orang lain dan perbuatan buruk manusia dengan alam sekitarnya yang akan mendatangkan bencana. Selanjutnya, perkawinan, perceraian, dan kematian. Seperti kasus kawin paksa yang tidak didasari oleh cinta kasih, kedudukan, dan harta, yang berujung pada perceraian, yang menderita anaknya, sehingga mentalnya terganggu. Selanjutnya, kematian juga menjadi sumber penderitaan terberat bagi setiap orang yang merasa kehilangan orang yang paling dia sayangi. C. Penyakit, siksaan, dan azab Tuhan seringkali dihadapi oleh manusia, tak kenal ulah manusia itu sendiri atau cobaan dari Allah yang Maha Esa. Maka dari ketiga penderitaan itu harus kita jalani dengan penuh sabar, tawakal, dan optimis sehingga penderitaan dapat diatasi. Penyakit, siksaan, dan azab Tuhan menjadi suatu bagian bagi kehidupan manusia untuk menemukan makna kehidupannya. Pembahasan yang ketiga, cara mengatasi penderitaan. Yang pertama, berjuang menghadapi situasi tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjauhkan overthinking yang berlebihan. Yang ketiga, belajarlah dari pengalaman agar tidak membuat kesalahan yang sama di masa depan. Yang keempat, awali dengan kegiatan yang positif. Yang kelima, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat itu pengaruh penderitaan yang terdiri dari dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini menyebabkan rasa sakit, sedih, dan menderita. Penderita ini jika tidak dihadapi dengan bijaksana dan terus berlarut-larut, akan timbulnya penyesalan dalam hidup, bahkan ada rasa kecewa, putus asa, marah, dan dendam. Pengaruh positif ini dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan bijaksana, juga mengajarkan kita tentang empati dan kasih sayang, dan akan membuat kita lebih menghargai hal-hal yang baik dalam hidup. Penutup. Kedua, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang pastinya akan mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk, situasi, maupun tingkat. Namun, penderitaan juga menjadi kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Saran. Karena materi manusia dan penderitaan adalah materi yang penting untuk dipelajari karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan makna penderitaan dalam kehidupan manusia. Materi ini dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain, serta untuk menghadapi penderitaan dengan lebih bijaksana. Waktunya sesi diskusi tanya-jawab. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, ingin berargumen, ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, atau ingin menambahkan materi, silahkan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata dalam penyampaian materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum menutup presentasi ini, saya tutup dengan sebuah puisi. Seperti bunga yang mekar di pagi hari, kita mencari makna dalam setiap peristiwa yang terjadi. Dalam penderitaan, kutemukan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan, namun kita berusaha untuk mencari solusi yang pasti. Seperti bunga yang tak pasti kita cari, harapannya adalah hidup yang penuh kebahagiaan dan damai selamanya. Terima kasih telah hadir menyaksikan dan mendengarkan presentasi tentang manusia dan penderitaan yang tak tergantikan. Semoga pesan yang disampaikan dapat memberikan